Altcoin pada terbang dan banyak yang bilang ini tuh mulai alt season. Tapi kalau kita ngelihat tahun sebelumnya, banyak juga yang ngomongin alt season tapi ternyata cuma fake out. Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, altcoin ini emang nggak jalan kemana-mana, cuma sideways aja. Yang jalan ya cuma Bitcoin dan beberapa koin lainnya. Tapi sekarang chart mulai nunjukin sinyal positif yang ngebuat banyak trader mulai ngomongin alt season lagi. Contohnya kayak Bitcoin dominance turun, atau alt season index naik, dan beberapa sinyal positif lain yang bakal kita bahas di video kali ini. Masalahnya pengalaman tahun lalu tuh ngajarin kita satu hal penting, yaitu satu ataupun dua sinyal aja nggak cukup. Pernah ada momen ketika alt ngepump tinggi tapi ternyata cuma fake out. Pertanyaannya sekarang, ini itu beneran bakal ada alt season atau kita itu di prank lagi? Sebelum kita bahas sinyal-sinyal positif tadi, mungkin sebagian dari kalian belum tahu apa itu alt season. Jadi alt season itu adalah fase di mana altcoin atau koin-koin selain Bitcoin itu performanya lebih kenceng dibanding Bitcoin. Jadi kalau biasanya fokus market di Bitcoin, pas alt season ini likuiditas itu mulai nyebar ke altcoin seperti Ethereum, BNB, Solana, sampai koin-koin dengan market cap kecil. Makanya pas alt season itu koin-koin kecil bisa terbang ratusan hingga ribuan persen. Dan ngomongin soal alt season, kebanyakan orang itu cuma fokus ke altcoin yang udah hijau, padahal kuncinya itu masih balik di Bitcoin. Karena selama Bitcoin dominance ini belum drop, altcoin bakal susah buat naik bareng-bareng. Bagi yang belum tahu, Bitcoin dominance itu simple banget secara definisi, yaitu persentase market cap Bitcoin dibandingkan total market cap kripto secara keseluruhan. Di video sebelumnya kita juga udah sempat bahas soal ini, dan saat itu Bitcoin dominance itu masih di angka 66%. Jadi wajar aja alt masih kelihatan adem karena lebih dari setengah capital itu masih ada di Bitcoin. Attention market itu masih di sana. Jadi wajar banget altcoin masih kelihatan sideways. Tapi sekarang itu udah ada perubahan di mana Bitcoin dominance ini udah drop ke angka 57%. Mungkin bagi kalian itu kelihatan turun dikit doang, tapi untuk ukuran market crypto itu berarti udah ada rotasi miliaran dolar dari Bitcoin ke alt. Bayangin aja Ethereum dari angka 2000-an bisa ke angka 4000-an selama Bitcoin dominance ini drop. Makanya altcoin itu juga udah mulai pada terbang. Tapi alt season beneran itu biasanya baru kejadian kalau misalnya Bitcoin dominance itu drop di bawah 50%. Jadi bisa dibilang ini tuh masih masa transisi. Jadi kalau misalnya udah alt season sebenarnya itu likuiditas itu udah nyebar ke Ethereum, BNB, ke semua koin, bahkan ke koin-koin dengan market cap sedang maupun market cap kecil. Selain lihat Bitcoin dominance, ada satu indikator buat ngelihat keadaan altcoin, namanya alt season index. Cara kerjanya simple banget, jadi indeks ini tuh ngukur seberapa banyak altcoin yang outperform Bitcoin dalam 90 hari terakhir. Kalau mayoritas altcoin performanya lebih kenceng dari Bitcoin, ya otomatis angka di indeks ini tuh bakal naik. Cara ngelihatnya juga gampang, kalau misalnya di bawah 25 itu Bitcoin season, di atas 75 itu altcoin season, dan di tengah-tengah itu masa transisi. Dan sekarang alt season index lagi di angka 78, yang mana secara teknikal kita itu berarti udah masuk alt season, yang berarti altcoin itu udah outperform Bitcoin dalam 90 hari terakhir. Tapi perlu diingat kalau misalnya alt season index ini sifatnya lagging, jadi berdasarkan yang udah kejadian, jadi nggak guarantee kalau di masa depan itu altcoin bakal terbang. Jadi angka 78 itu sinyal yang positif tapi bukan berarti jaminan. Makanya lebih aman itu pakai indeks ini barengan sama indikator-indikator lain, contohnya kayak Bitcoin dominance tadi. Dan kalau misalnya dua-duanya sinkron, ya berarti ngasih sinyal yang lebih kuat. Dan sekarang itu kondisinya lagi begitu, Bitcoin dominance turun, alt season index itu di angka 78, yang berarti udah altcoin season. Jadi ya emang ada alasan buat bilang kalau misalnya altcoin ini lagi ada momentum. Kita nggak bisa lupa kalau misalnya market itu sering banget ngasih sinyal palsu. Jadi ada momen dimana kelihatan udah siap rally besar, ternyata cuma fake out. Contohnya kayak di akhir 2023 itu altcoin sempat pump kenceng, timeline rame, dan banyak yang bilang ini tuh alt season. Padahal biasanya kalau dari siklus 4 tahunan, alt season itu baru terjadi 12-18 bulan setelah Bitcoin halving. Tapi di saat itu emang lagi hype ETF Bitcoin dan retail tuh lagi pada FOMO buat masuk ke market. Gak lama setelah itu Bitcoin dominance retrace balik ke atas dan altcoin pada dump, pada jatuh, dan banyak yang terjebak FOMO entry di pucuk
akhirnya nyangkut. Hal yang sama itu kejadian lagi di akhir 2024 di mana altcoin itu sempat dikasih nafas, bahkan beberapa koin itu sempat pump gede-gedean. Tapi pada saat itu sayangnya makro lagi gak mendukung, the Fed masih nahan suku bunga, ekonomi global lagi gak karuan, jadi pumpnya itu gak sustain. Dari sini kita bisa belajar kalau misalnya sinyal alt season itu gak bisa dilihat dari satu ataupun dua indikator aja. Bitcoin dominance boleh turun, indeks boleh naik di atas 75, tapi kalau misalnya faktor lain itu belum mendukung, ya gampang banget ini berubah jadi fake out. Nah, biar kita gak gampang ketipu sama fake out, sebenarnya ada satu chart lagi yang penting dicek, yaitu total 2. Jadi total 2 itu chart yang ngitung semua market cap coin selain Bitcoin. Basically ngitung semua market cap altcoin. Jadi kita beneran bisa ngeliat nih, emang lagi ada rotasi modal di altcoin, emang uang lagi nyebar di altcoin atau enggak. Jadi biasanya kalau misalnya ada alt season, total 2 ini pasti meledak. Bukan candle hijau 1-2 hari aja, tapi emang beneran tren yang konsisten. Kita bisa lihat dari cycle sebelumnya itu bener-bener jelas banget. Di tahun 2017, di tahun 2021, total 2 itu beneran breakout yang solid. Jadi gak cuma altcoin besar aja yang kebagian rotasi modal, tapi semua koin-koin market cap kecil juga kebagian rotasi modal. Masalahnya sekarang ini total 2 emang udah naik tapi masih tanggung. Jadi emang udah ada sinyal awal tapi belum bisa dibilang breakout yang solid. Kalau emang nanti total 2 bisa nge-breakout resisten besarnya, baru kita bisa bilang alt season ini punya fondasi yang kuat. Jadi bukan beberapa koin aja yang naik. Selain indikator teknikal kayak Bitcoin dominance, alt season index, dan juga total 2, penting buat kita nggak abaikan faktor makro. Karena pada akhirnya aliran dana gede di kripto itu sangat dipengaruhi sama kondisi global. Sekarang market itu lagi fokus sama kebijakan the Fed. Banyak yang udah pricing in kalau September ini bakal terjadi rate cut. Bahkan data dari Polymarket itu bilang kalau misalnya probability-nya itu di atas 90%. Bank-bank besar itu juga punya proyeksi yang sama, di mana mereka bilang kalau misalnya the Fed ini kemungkinan bakal rate cut beberapa kali sampai 2026. Kalau emang kejadian, ya udah jelas likuiditas melonggar, biaya pinjaman lebih murah, dan investor itu bakal lebih berani buat ngelirik aset-aset yang lebih beresiko seperti saham dan juga kripto. Tapi ya perlu diingat kalau misalnya rate cut ini bukan berarti bakal terjadi alt season, karena balik lagi kalau tiba-tiba inflasi di US tiba-tiba naik, terus kondisi global tiba-tiba gak stabil, tiba-tiba ada perang lagi, ya the Fed itu bisa nunda. Jadi walaupun sekarang makro itu lagi positif, kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Ada satu hal menarik juga kalau kita ngelihat pola musiman di kripto. Sekarang ini September, dan dari dulu September ini punya reputasi yang jelek. Jadi hampir tiap tahun chart Bitcoin di September itu selalu ditutup merah. Beda cerita sama Oktober. Oktober itu sering jadi fase awal dari rally besar. Makanya banyak komunitas di kripto itu sebut Oktober itu sebagai Uptober. Bukan meme doang, tapi emang berdasarkan data-data sebelumnya, hampir tiap tahun Oktober itu selalu ditutup hijau dibanding merah. Dan sekarang ini kita di September, dan altcoin itu sebenarnya udah gerak, tapi masih bisa dibilang pergerakannya itu setengah-setengah. Dan itu wajar banget, karena emang kita lagi di bulan September. Bisa jadi ini cuma pemanasan sebelum Oktober, dan ditambah kalau misalnya nanti makro mendukung, the Fed beneran rate cut, bisa jadi sinyal yang positif banget. Oke, kalau dilihat dari indikator-indikator tadi, emang altcoin lagi kelihatan ada momentum, ditambah faktor makro yang positif, wajar banget semua orang optimis. Tapi market crypto itu tricky. Kita sering ngelihat candle bullish, terus orang-orang pada ngomongin alt season, tapi nyatanya cuma fake out. Jadi sekarang itu bukan waktunya buat nyari top atau entry yang paling sempurna. Lebih aman kalau kita scale in pelan-pelan dan jangan all in di satu level aja. Kalau misalnya kamu udah profit, gak ada salahnya buat take profit sebagian atau pasang SL plus, jadi pas turns out market balik arah gak nyesek-nyesek banget. Dan paling penting, hindari FOMO entry. Kalau kita ngelihat siklus 4 tahunan, emang alt season itu biasa terjadi 12-18 bulan setelah Bitcoin halving, dan emang kemungkinan kejadian itu di akhir 2025 atau awal 2026. Tapi menurut kalian sendiri gimana? Ini tuh emang awal alt season atau bisa jadi satu fake out lagi kayak kemarin-kemarin?